jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Film ini menceritakan tentang seorang anak angkat bernama Sharon. Ternyata anak ini adalah reinkarnasi dari sisi baik Alessa, atau anak yang tewas dibakar dan mengutuk tempat yang bernama Silent Hill 30 tahun lalu menjadi kota hantu. Sharon terus mengigau tentang Silent Hill, dan akhirnya sang ibu membawa anaknya ke kota tersebut. Bagaimanakah alur film ini? Mari kita masuk ke pembahasannya, dan Silent Hill dimulai. Scene awal film diperlihatkan seorang anak yang berdiri di tepi jurang. Ibunya yang melihat hal itu mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Di saat anaknya berhasil diselamatkan, anak tersebut mengatakan Silent Hill. Keesokan harinya, Rose memutuskan untuk mengunjungi kota Silent Hill. Beberapa orang di sekitar memberitahu Rose bahwa Silent Hill adalah kota yang telah lama dievakuasi dan di sana tidak ada satu orang pun yang berani ke sana. Rose tidak mempedulikan kata-kata orang dan melanjutkan perjalanan. Di saat Rose menuju Silent Hill, tanpa disadari, Rose telah diikuti oleh seorang polisi dan Rose menambah kecepatan mobilnya. Dengan kecepatan mobil yang sangat kencang, tiba-tiba seorang gadis kecil berjalan di tengah jalan dan membuat Rose panik. Rose akhirnya sadar dan melihat Sharon tidak berada di sampingnya. Atas kecelakaan yang terjadi, Rose terjebak di dimensi yang berbeda dan berada pada puluhan tahun yang lalu di Silent Hill. Rose terus berlari dan mencari anaknya. Di tengah pencarian Rose, ia mendengar sebuah bel, dan itu bukan bel masuk sekolah, melainkan bel munculnya kegelapan. Di dalam kegelapan yang Rose lewati, terdengar suara mengerikan dan situasi yang menakutkan. Tiba-tiba, Rose melihat makhluk aneh yang sangat mengerikan. Rose ketakutan dan berusaha lari dari makhluk tersebut. Di saat Rose merasa terpojok dan pasrah atas kejaran makhluk itu, akhirnya kegelapan mulai menghilang. Beberapa waktu kemudian, Rose pun tersadar dan kembali melanjutkan perjalanannya. Ternyata di ujung jalan tidak bisa dilewati, dan itu membuat Rose terjebak di kota tersebut. Tanpa diduga, seseorang telah berada di belakang Rose. Rose menanyakan anaknya yang hilang kepada wanita itu, dan tiba-tiba wanita itu mengejar Rose dan Rose pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Chris, suami Rose, terus mencari istri dan anaknya. Ia memperlihatkan foto istrinya kepada warga sekitar, dan Chris tidak mendapatkan jawaban. Rose yang terus mencari anaknya melihat sebuah petunjuk. Di samping itu, Rose menelpon suaminya dan memberikan kabar bahwa Rose berada di Silent Hill. Beberapa saat kemudian, polisi yang mengejar Rose tadi berada di kota itu dan menangkap Rose. Sybil dan Rose menuju ke ujung jalan. Ternyata di sana terdapat jalan buntu. Sybil kebingungan dan ia merasa telah terjebak di kota tersebut. Mereka berdua kembali melangkah dan berusaha untuk mencari jalan agar keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, makhluk aneh muncul dan mendekati mereka. Sybil pun berhasil mengatasinya dan Rose lari dari tempat itu. Rose terus berlari dan melanjutkan kembali mencari anaknya Sharon. Rose mengikuti peta kawasan itu dan ingin menuju sekolah yang berada di Silent Hill tersebut. Rose berhasil menemukan lokasinya dan tampak di sana seperti gedung tua yang telah lama tidak dihuni.
Rose mencari kunci di tempat itu dan melanjutkan pencariannya. Di sisi lain, Chris terus mencari istri dan anaknya yang sebenarnya berada di dimensi yang berbeda. Rose memeriksa satu persatu pintu di sana, dan tanpa diduga, beberapa orang muncul di hadapannya. Rose berusaha menghindari orang-orang itu dan sampai ke sebuah kelas. Rose akhirnya memeriksa sebuah meja dan ternyata Rose melihat Sharon berlarian dan mengejar. Di akhir pengejarannya, Rose diarahkan ke sebuah kamar mandi. Rose memeriksa satu persatu kamar mandinya dan tanpa diduga, sebuah petunjuk berada pada mayat itu dan Rose harus mengambil benda tersebut. Rose berhasil mengambil benda tersebut dan orang misterius tadi berhasil mengetahui keberadaan Rose. Beberapa saat kemudian, lonceng kegelapan berdering dan itu membuat keadaan di sekitar mulai berubah. Mayat yang berada di kamar mandi itu hidup dan mengejar Rose secara perlahan. Rose akhirnya melarikan diri dan tanpa diduga, orang yang ditemui Rose tadi dimakan oleh serangga mengerikan dan membuat mereka tewas. Rose berteriak minta tolong dan berlarian menyelamatkan diri. Di saat itu juga, terlihat seorang anak sedang menggambar dan Rose tiba-tiba terjatuh. Teror itu belum berakhir. Rose melihat pria besar yang sangat mengerikan. Rose terus berlari ketakutan dan kembali ke kamar mandi. Di sisi lain, Chris juga berada di kamar mandi dan mereka berdua berada di dimensi yang berbeda. Rose menangis ketakutan dan serangga-serangga itu mulai mendekati Rose. Tiba-tiba Sybil datang dan menyelamatkan nyawa Rose dari kejaran serangga tersebut. Rose dan Sybil akhirnya terjebak di sebuah ruangan. Makhluk besar dan serangga itu terus mengejar mereka. Tiba-tiba, sebuah pedang besar menembus pintu yang Sybil dan Rose tempati. Mereka berdua merasa ketakutan dan serangga itu memasuki ruangan itu. Makhluk besar itu berusaha mendobrak pintunya dan tiba-tiba kegelapan berakhir. Rose dan Sybil berhasil selamat dari teror itu dan mereka berdua berdebat dengan situasi yang mereka alami saat ini. Rose memohon dan meminta bantuan Sybil untuk mencari anaknya. Rose menenangkan Sybil dan mengajak Sybil ke sebuah hotel di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Rose berhasil menemukan hotel itu dan memasukinya. Rose mendengar suara dan ternyata seorang wanita bernama Anna melempari wanita tua yang ditemui Rose tadi dengan batu. Wanita tua itu menakuti Anna dan pergi meninggalkan tempat itu. Perjalanan Rose dilanjutkan. Sybil menemukan sebuah petunjuk dan mereka harus menuju kamar 111. Di saat mereka mencari kamar tersebut, Rose tidak menemukan yang ia cari. Akan tetapi, Rose melihat sebuah gambar anak-anak di dinding. Ternyata di balik gambar itu ada sebuah kamar, yaitu kamar 111. Kamar tersebut terlihat sangat berantakan dan tiba-tiba Rose melihat anak kecil lagi berlarian di ruangan tersebut. Rose mengejar anak itu dan tiba-tiba anak kecil itu mengeluarkan api dan anak itu menghilang. Anak tersebut bernama Alessa. Rose menyadari bahwa Alessa lah yang membawanya ke Silent Hill. Beberapa saat kemudian, lonceng kegelapan kembali
Anna meminta Rose dan Sybil untuk mengikutinya menuju gereja. Dahlia, atau wanita tua tadi, menyuruh Rose dan Sybil tidak memasuki tempat itu karena orang-orang di gereja akan membawa mereka ke neraka. Rose mencoba menenangkan Dahlia, akan tetapi Dahlia berkata bahwa api tak membersihkan melainkan menggelapkan. Dahlia menyuruh Rose untuk berhati-hati dengan pilihannya. Kegelapan dimulai. Anna yang sering melempar Dahlia dengan batu akhirnya ditangkap oleh makhluk besar itu. Rose dan Sybil melihat langsung kematian Anna. Sybil dan Rose memasuki gereja. Orang-orang di gereja menganggap mereka adalah penyihir. Rose akhirnya diserang oleh pengikut gereja di sana, dan Sybil melepaskan tembakan. Tiba-tiba, pimpinan gereja datang dan menenangkan situasi di sana. Setelah itu, orang-orang di sana berdoa dan memohon meminta perlindungan. Keesokan harinya, pihak gereja berbicara dengan Rose. Dia menjelaskan sebuah peta bahwa di kamar tersebut berisi kegelapan. Iblis ada di lingkaran dinding itu dan dia menyamar seperti orang tak berdosa. Di saat pimpinan gereja memberikan kalung Rose, tiba-tiba kalungnya terbuka sendiri dan pimpinan gereja menganggap anak Rose adalah iblis yang mereka takuti selama ini. Semua orang di sana merasa tegang dan berusaha menangkap Rose. Rose akhirnya masuk ke dalam lift dan Sybil berusaha melindunginya dari kejaran orang-orang di sana. Rose berhasil selamat dari kejaran penjaga dan Sybil mengorbankan dirinya agar Rose bisa menyelamatkan Sharon. Rose akhirnya sampai di lantai dasar. Dia mencoba mengikuti arahan peta yang ia lihat tadi. Dan tiba-tiba, sekelompok perawat telah menunggu di depan Rose. Perawat itu seperti mayat hidup yang apabila ada cahaya, perawat itu akan mengikuti cahaya tersebut. Rose mencoba memberanikan diri untuk melewati mayat hidup tersebut. Rose berhasil melewatinya dan berlarian menuju pintu selanjutnya. Terdengar suara anak kecil menyambut Rose. Anak kecil itu adalah sisi gelap Alessa. Dan Sharon adalah sisi baik dari Alessa. Anak itu menceritakan kehidupannya di masa lalu. Alessa merasa bahwa dia hidup sendirian. Bahkan ibunya tidak bisa menolong Alessa di tempat itu. Gereja menganggap bahwa Alessa adalah seorang penyihir yang harus disucikan dan dimurnikan. Pensucian pun telah dimulai. Dahlia adalah ibunya Alessa. Ibunya tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Alessa. Alessa pun akhirnya dipanggang hidup-hidup dan perlahan kebencian Alessa dimulai pada saat itu. Di sekujur tubuh Alessa terbakar. Dan dulu ada orang yang baik yang menolong Alessa. Beberapa hari kemudian, Alessa merasakan ketakutan dan kesakitan dalam jangka waktu yang lama. Ketakutan dan kesakitan Alessa berubah menjadi sebuah kebencian. Kebenciannya yang sangat kuat bahkan menyakiti seseorang yang hanya ingin tahu tentang keadaan Alessa. Saat itulah sisi gelap Alessa keluar dan membuat seisi kota menjadi kegelapan. Rose akhirnya tersadar dan melihat wujud Alessa yang telah terbakar. Rose menanyakan keberadaan anaknya. Anak kecil itu menjelaskan Sharon bukan anak Rose melainkan sisi baik Alessa yang telah dibuang di sebuah gereja. Dan Rose adalah orang-orang baik yang merawat anak itu. Akhirnya, sisi gelap Alessa menyatu dengan tubuh Rose. Di tempat lain, penjaga berhasil menemukan Sharon. Dahlia mencoba menyelamatkannya, akan tetapi Dahlia tidak berhasil.
Tibalah waktunya pensucian untuk Sharon. Terlebih dahulu, Sybil disucikan oleh pimpinan gereja itu. Setelah itu, Sharon diikat dan ingin dipanggang oleh orang-orang di sana. Tiba-tiba Rose muncul dan berusaha menggagalkan pensucian tersebut. Rose mencoba untuk memberitahukan semua orang tentang kebenaran dan pada akhirnya Rose berhasil ditusuk dan setiap darah yang keluar dari tubuh Rose menjadi sebuah kegelapan. Alessa akhirnya muncul dan menghabisi semua pimpinan dan pengikut gereja yang ada di sana. Rose berlari menyelamatkan Sharon, dan beberapa waktu kemudian kegelapan berakhir. Sisi gelap Alessa dan sisi baiknya akhirnya menyatu di tubuh Sharon. Dan Rose pun pergi meninggalkan tempat itu. Dahlia menanyakan bahwa mengapa dia tidak diakhiri juga. Rose pun menjawab bahwa Dahlia adalah ibunya. Setiap ibu adalah Tuhan di mata anaknya. Akhirnya Rose pergi dan menuju ke rumahnya. Rose kesusahan untuk menghidupkan mobilnya. Dan dengan tatapan Sharon, mobil itu berhasil dihidupkan. Rose pun akhirnya sampai di rumah. Dan ternyata, Rose dan Sharon masih terjebak di dimensi yang berbeda. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.